Om Swastiastu, anak-anak berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Grihastha Asrama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian dari catur asrama, kemudian bagian-bagian dari catur asrama, yaitu ada Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, dan juga Biksuka. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya itu sudah Ibu jelaskan mengenai bagian yang pertama, yaitu Brahmacari Asrama. Nah, sekarang Ibu lanjut dengan bagian catur asrama yang kedua, yaitu tentang Grihastha Asrama. Apa itu Grihastha Asrama? Nah, jadi Grihastha Asrama itu adalah tingkatan kehidupan yang kedua, yaitu setelah tingkatan Brahmacari. Jadi, tingkatan Grihastha Asrama ini bisa kita sebut dengan yaitu masa pernikahan, ya. Kemudian, jadi pada umumnya tingkatan ini dilaksanakan setelah mencari ilmu pengetahuan itu sendiri. Biasanya orang yang sudah bekerja itu dia akan melanjutkan kepada jenjang Grihastha Asrama, yaitu jenjang berumah tangga. Jadi pada umumnya itu bagi yang sudah bekerja itu sekitar umur 20 tahun ke atas, ya. Itu ya. Misalnya contohnya kalian tamat SMA umur 18 tahun. Kemudian kalian mencari kerja 2 tahun. Dan kemudian kalian sudah dianggap bisa untuk membina rumah tangga, sudah siap, kalian langsung ke jenjang Grihastha Asrama. Jadi kalau misalnya masih melanjutkan kuliah, itu masih di tahapan jenjangan Brahmacari Asrama. Setelah kuliah, misalnya mencari kerja, kemudian sudah bekerja, kemudian melangsungkan pernikahan, itu berarti sudah ke Grihastha Asrama. Nah, kata Grihastha Asrama itu berasal dari dua kata, yaitu Graha yang artinya rumah tangga dan Stha yang artinya berdiri atau membina. Jadi Grihastha Asrama adalah tingkat kehidupan membina rumah tangga. Dan tingkatan Grihastha Asrama ini dilakukan setelah seseorang selesai untuk menuntut ilmu dan sudah mempunyai suatu pekerjaan. Setelah memasuki Grihastha Asrama, apakah masih bisa belajar? Ya, tentu saja bisa, karena kita ingat pada slogan belajar tidak mengenal usia. Jadi maka jelaslah bahwa belajar tidak mengenal usia. Bahkan sesudah berumah tangga pun kita harus memperdalam ilmu pengetahuan kita. Namun yang lebih banyak mendapatkan waktu belajar adalah pada masa Brahmacari. Jadi pada masa Brahmacari kita menuntut ilmu, mengejar ilmu pengetahuan, mengisi diri kita. Jadi setelah Grihastha Asrama, itu kita fokus kepada untuk mencari artha dan juga kama, untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi keluarga. Jadi kalau misalnya Grihastha tidak boleh belajar, tentu saja bisa, karena belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, tapi kita bisa belajar dari masyarakat, bahkan diri kita sendiri. Next. Nah, apa itu arta dan juga kama? Jadi dalam masa Grihastha Asrama, arta dan juga kama ini menjadi tujuannya. Nah, arta itu adalah material agar rumah tangga tersebut bisa berjalan, ya. Jadi seperti kita mencari pekerjaan, maka kita akan mendapatkan nafkah, bisa membiayai keluarga. Jadi itu fokus utama dari tingkatan Grihastha Asrama. Sedangkan kalau kama berarti adalah keinginan dan hawa nafsu. Nah, dalam jenjang Grihastha Asrama ini kita mengejar hawa nafsu karena kita sudah yang namanya melangsungkan ikatan pernikahan. Itu wajib hukumnya, ya, kalau sudah menikah.
Jadi ketika seseorang berada pada fase grahasta atau berumah tangga, maka ia akan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dan pada masa grahasta ini, seorang suami dan istri, hawa nafsu tersebut tidak dikekang lagi. Jadi pada masa kita menuntut ilmu, hawa nafsu kita harus dikekang. Nah, jadi setelah masa grahasta, yaitu hidup berumah tangga, hawa nafsu itu ya bisa dijalankan dengan suami sendiri atau istri sendiri. Next. Jadi ada beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam hidup berumah tangga. Jadi apa saja kewajibannya? 1. Melanjutkan keturunan. Jadi kita kalau hidup berumah tangga itu harus melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus kita nanti. Kemudian yang kedua adalah membina rumah tangga. Yang artinya ya kita harus kalau sudah berumah tangga ya kita harus memupuk rasa kekeluargaan, saling membantu, saling bekerja sama, baik itu istri dengan suami, baik itu orang tua dengan anak. Itu yang artinya membina rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kita harus wajib yang namanya bermasyarakat. Apalagi kita di Bali ya, kita hidup bermasyarakat beradat ya, otomatis itu akan terjun ke masyarakat. Kemudian yang keempat, melaksanakan panca yadnya. Sudah tentu, karena dalam berumah tangga kita harus bisa untuk melaksanakan panca yadnya. Turun beradat, turun melaksanakan piodalan, ya, dan lain sebagainya. Itu ya sudah menjadi kewajiban dalam berumah tangga. Nah, kita lihat. Jadi kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Perkawinan. Nah, keluarga Hindu menganut hukum kebapaan. Jadi apa-apa itu dari pihak bapak atau pihak dari kaum laki-laki. Jadi menganut hukum itu, misalnya sudah menikah kita ikut suami dan lain sebagainya, itu dari garis keturunan suami. Itu ya. Dengan demikian jelaslah bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga ya. Nah, menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jadi kewajiban-kewajibannya baik itu istri maupun suami ya adalah 1. Hak dan kedudukan suami istri dalam bermasyarakat adalah seimbang ya. Seimbang yang kedudukannya dalam bermasyarakat. Kemudian yang kedua, setiap pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, istri mendapatkan kekerasan dari suaminya, dia berhak untuk menuntut dihukum ya. Sama kedudukannya dalam hukum. Kemudian yang ketiga adalah suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Suami yang mengatur maksudnya suami yang mencarikan nafkah itu sebenarnya ya. Dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tetapi zaman sekarang istri juga bekerja ya. Kemungkinan karena satu, sang suami tidak bisa, artinya kebutuhan belum terpenuhi sehingga istri harus bekerja juga. Kemudian yang kedua, istri memang ingin untuk bekerja ya. Selain karena suaminya sudah bisa misalnya untuk memenuhi semua kebutuhannya, istri tetap bekerja. Nah, itu karena istri tidak suka untuk diam saja di rumah gitu ya. Kemudian yang keempat, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan secara lahir dan batin. Jadi di sini keduanya ini harus saling memberikan bantuan ya. Dan kita lihat bagaimana kewajiban suami menurut ajaran agama Hindu. Jadi menurut kitab Menawa Dharma Sastra bab 9 sloka 1-3, seorang suami berkewajiban 1. Melindungi istri dan anaknya ya. Kemudian yang kedua, menugaskan istri untuk mengurus rumah tangga dan urusan agama tanggung jawab bersama. Jadi istri yang mengurus rumah tangga sudah dinafkahi oleh suami, kemudian urusan agama tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga adalah menjalin hidup
dengan memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian yang keempat adalah memelihara hubungan kesucian dengan istri. Lanjut, kewajiban istri menurut agama Hindu. Jadi, menurut kitab Menawa Dharma Sastra, bab 9 sloka 1-3, seorang istri itu juga mempunyai kewajiban. Ya. Yang pertama adalah setiap perencanaan yang dibuat harus dimusyawarahkan dengan suami. Yang kedua, istri harus bisa menjaga diri dan mengatur rumah tangga supaya baik dan ekonomis. Jadi di sini istri memberikan artinya mempunyai artinya istri itu mempunyai tugas yaitu memanajemen urusan ekonomi, yaitu berapa biaya untuk rumah tangga, berapa biaya untuk beriadnya, dan lain sebagainya. Kemudian istri harus setia kepada suami. Kemudian istri harus dapat menjaga kehormatan dan martabat suami. Kemudian yang kelima, istri harus bisa memelihara rumah tangga. Istri harus setia dan jujur. Yang ketujuh, hemat dan cermat menggunakan harta. Yang kedelapan, meladeni kepentingan semua keluarga. Ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini itulah tentang jenjang grahasta asrama, ya. Tadi sudah ada kewajiban-kewajiban istri maupun suami. Melihat hal itu tidaklah mudah, itu sangat sulit, ya. Jadi ibu harapkan kalian masih dalam jenjang brahmacari, belajarlah yang baik untuk mengisi diri kalian, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan suatu pekerjaan dan akhirnya nanti bisa untuk menghidupi di masa nanti kalian di jenjang grahasta asrama atau di jenjang berumah tangga. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.